get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah mini reading atau mini video dari channel Be Delightful guys. Video dengan durasi singkat sekitar 10-15 menit. I hope so. Untuk menemani waktu siang kalian ya, karena akan diupload di siang hari guys. Jadi kalau kamu dengar video ini malam hari, artinya kamu ketinggalan. Oke, walaupun dia durasinya singkat, tapi bukan berarti aku akan menutup-nutupi atau menghalangi informasi yang perlu kalian dengar. No ya. Aku akan menyampaikan informasi dan pesan tersebut dengan semaksimal mungkin ya, berdasarkan apa kartu yang keluar tentunya guys, karena aku adalah tarot reader, aku bukan pramal ya. Oke. Jadi ini membaca energi, oke, bukan membaca atau membayang-bayangkan atau menebak-nebak keadaan ya. Readingan ini bersifat general dan aku bisa bicara ke banyak orang sekaligus guys. Karena untuk Taurus sampai Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya, 12 zodiak akan aku ajak bicara dalam video ini. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Tema untuk mini reading kali ini adalah kenapa tidak bisa bersatu. Aduh, langsung galau. Iya, temanya adalah kenapa tidak bisa bersatu ya. Aku akan ambil 3 kartu dari deck tarot yang ini guys, dan kemudian aku akan mengklarifikasi ketiga kartu tersebut. Tapi tidak akan ada video extended karena ini readingan singkat, dan tidak akan ada oracle karena kalian tidak suka dinasehati di siang hari seperti ini ya. Oke. Karena oracle itu semuanya tentang nasihat guys ya, mau nggak mau. Karena kan semua oracle itu kan isinya petunjuk ya. Oke. Jadi kenapa tidak bisa bersatu adalah tema readingan untuk kali ini. Mini video yang sedang kalian tonton ini, kita akan lihat apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan kemudian yang kedepannya akan terjadi ya, prospek yang akan terjadi kedepannya berdasarkan energi yang terjadi saat ini. X sama dengan Y. Kita segera mulai saja guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Taurus, halo. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mini reading kenapa tidak bisa bersatu. Oke, ini dia guys, sudah datang. Kita langsung buka 3 kartu ya. Hai. Tadi Taurus nyemplung guys, nyempil. Kemungkinan besar kamu adalah Taurus atau yang saat ini tidak bisa bersatu denganmu adalah seorang Taurus ya. Iya, kedua, satu lagi. Oke. Yang aku lihat di sini adalah scraping ya guys, beda dengan readingan regulerku. Kalau full Celtic Cross kalian mungkin lihat yang 10 kartu terbuka dan masing-masing klarifikasi itu baru cerita detail ya. Kalau yang aku bukakan di mini video ini adalah semacam clipping atau potongan peristiwa tertentu mengenai situasi tertentu tentang orang-orang tertentu ya. Oke, makanya dia akan cerita tentang topik tunggal dan tidak akan membahas detail, oke? Ya, kita segera lihat. Kenapa tidak bisa bersatu? Oke. The Seven of Pentacles muncul yang di sebagai kartu pertama guys. Aku lihat ini seperti bentuk menunggu ya di recent past. Di masa lalu ada penantian, ada kayak target yang ingin dicapai, oke? Dan kemudian kartu kedua ada kartu Justice. Ini adalah keputusan yang dibuat, decision is made. Itu dia kata kunci untuk Justice. Bisa jadi juga sidang perceraian ya. Baru-baru ini terjadi. Kamu bercerai dengan pasangan resmimu, dengan suami atau dengan istrimu, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah kartu The Emperor yang terakhirnya ya. Ini tentang kekuatan yang kamu dapatkan karena kamu tidak lagi bersama dia. So, jika X sama dengan Y, teorinya tarot, kenapa tidak bisa bersatu supaya kamu bisa kuat? Oke? Menyedihkan memang kalau dipikirkan, klise. Tapi kadang-kadang guys kita nggak ngerti cara kerjanya universe ini di dalam hidup ya. Kita rasanya udah punya plan yang bagus, rencana yang bagus di dalam hidup kita, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan.
Tanpa kita sadari ternyata itu yang terbaik untuk kita. Karena yang kita harapkan itu ternyata tidak baik guys. Sering kejadian seperti itu. Yang kita targetkan, yang kita inginkan di dunia ini itu bukan yang bagus untuk kita, tapi kita nggak sadar. Kalau kita tipe orang yang memang berserah percaya sama Tuhan begitu, maka kita pasti akan menyadari bahwa semua peristiwa terjadi ada alasannya dan itu tujuannya baik untuk kita, kayak begitu ya. Sama seperti yang aku bilang tadi, X sama dengan Y, maka tidak bisa bersatu untuk membuat kamu powerful. Oke? Kita langsung klarifikasi dari kartu pertama, The Seven of Pentacles. Ini tentang waiting, patient, kesabarannya. Kamu adalah orang yang sabar, aku lihat di sini. Taurus sabar guys. Ya bisa jadi sih. Nggak harus Taurus ya, jadi ini bukan readingan untuk Taurus saja, all zodiac sign. Cuman tadi Hierophant datang, bisa jadi kamu adalah Aries karena Emperor pun muncul, tapi kemudian moonmu Taurus, kamu nggak pernah sadari. Ascending atau risingmu itu di Taurus, kamu nggak pernah sadari. Dan ini juga untuk kamu berarti, oke? Kita akan segera ambil 3 kartu untuk mengklarifikasi Seven of Pentacles ini. Sesabar apa kamu rupanya? Oke. Ada kartu The Six of Pentacles. I did anything, I did everything, Ray. The Six of Pentacles itu adalah giving, generosity, memberi tanpa dia sadari sampai yang diberikan itu udah habis, karena dia tidak pernah menerima apapun. Ya, Ray, bukannya kalau kita memberi kita akan selalu tidak pernah kekurangan. Aku dengar gitu, nenek aku ngomong gitu dulu sama aku. Selama kamu masih memberi, kamu tidak akan pernah kekurangan. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari guys, kita memberi kepada orang yang salah. Memberi pun ada aturannya ya guys. Memberi ada aturannya. The Six of Pentacles, The Three of Swords. Kemungkinan besar adalah kehadiran pihak ketiga. Kalaupun tidak ada pihak ketiga, yang jelas ada kekecewaan di situ ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kesabaranmu di sini adalah tentang perubahan situasi. Oke, perubahan situasi ini tidak kunjung datang. Oke. Beberapa di antara kalian di Februari atau Maret akan ditalak, aku lihat guys, di tengah-tengah kesabaranmu ini. Oke. Ya. Bisa jadi ada kita bercerai, kalimat yang keluar dari orang yang lagi kamu fokuskan saat ini, atau dia pergi meninggalkanmu begitu saja. Separation aku lihat di sini, padahal ini adalah pernikahan sah atau pernikahan resmi. Oke, I'm sorry guys. Apa kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan ya. Jadi yang aku lihat adalah di akhir Januari sampai pertengahan Februari akan ada sidang perceraian, atau akan ada talak yang terucap dari mulut seorang suami ke istrinya, atau ada suami atau istri yang akan meninggalkan pasangannya tanpa ucapan apapun atau tanpa kata-kata perpisahan apapun, menghilang, raib ya. Ini bukan pacaran-pacaran biasa. This is conventional relationship. Orang tua kamu dengan orang tua dia saling kenal. Sebelum kalian dulu menikah, kamu dibawa ke orang tuanya. Dia pun kamu bawa ke orang tuamu. Itulah yang terlihat di sini, karena justice ini major arcana guys. Ini kartu terhormat, kartu sakral ya. Keputusan yang kamu buat itu, atau keputusan yang dibuatkan untukmu yang harus kamu hadapi ini, datangnya dari universe. Ini berkaitan dengan takdirmu guys. Kita tidak usah bahas berlebihan tentang takdir, karena pasti banyak yang tahu dari mana sih lu tentang namanya tarot guys. Ini dan readingan ini adalah scraping atau clipping seperti yang aku bilang di awal ya. Jadi nggak akan aku jelaskan lagi kenapa kalian berantem, kenapa kalian berpisah, nggak usah lagi. Tapi yang jelas di posisi sabar menunggu ada perubahan atau kabar baik mengenai hubungan ini, kamu akan diputuskan secara sepihak. Kamu akan ditalak secara sepihak ya. Talak itu sepihak nggak sih guys? Iya ya, sepihak ya. Setuju nggak setuju harus terima ya. Kalau talak ya aku kurang paham sih, tapi yang pasti begitu deh ya, ada perpisahan. Oke. Dan perpisahan inilah guys yang akan membawa kamu masuk ke cerita baru dalam skenario perjalanan hidupmu. Let me clarify the justice. Jadi kalian bisa lihat, kalau kalian jeli, kalian bisa lihat perbedaan jelas sekali. Ini usaha manusia, karena minor arcana, Seven of Pentacles, itu usahamu. Tapi guys, sekuat apapun kita berusaha, kalau universe bilang justice, emperor, maka usaha kita itu akan dianggap, yes, dihargai, tapi tereliminasi. Oke, inilah simbol dari kita manusia. Kalau sudah dibandingkan dengan Tuhan atau universe, tidak berdaya melakukan apapun. Seven of Pentacles minor arcana, this is your choice, mempertahankan, tapi pertahananmu mohon maaf harus diakhiri demi kebaikanmu sendiri ya.
The Justice please, thank you. Oke, The Eight of Cups. Kamu nggak mau pergi guys, ya. Kamu nggak mau pergi sehingga kata-kata keramat itu harus muncul dari pasanganmu, karena kamu bertahan terus sama dia, ya. Dan pertahananmu itu merugikanmu, kayak begitu ya guys. Oh my god, Knight of Wands. Beberapa di antara kalian mungkin sudah pernah mencoba untuk kayak mundur, balik lagi gitu, maju, mundur, ganteng atau cantik gitu. Tapi tetap tidak ada keputusan yang final atau keputusan yang pasti ketika kamu masih dalam masa Minor Arcana atau The Seven of Pentacles di sini. Karena itulah, ini gimana sih orang kagak pernah bisa bikin keputusan yang tough, yang bold. Kenapa nih orang labil banget ya, kurang lebih seperti itulah. Di atas sana lagi meeting guys ya, karena ini untuk center of the reading adalah the now. Ya udah, execute, selesaikan. Karena kalau kita mengharapkan dia nggak bakal ada perubahan. Karena orangnya itu cuman taunya maju mundur cantik gak jelas ya. Dan kemudian The Justice ini datang melalui pasanganmu, aku lihat ya, melalui orang yang lagi dealing sama kamu. This is can be anything guys. Bisa jadi ini pekerjaan juga ya, bisa jadi tentang pekerjaan juga. Bertahan di suatu posisi dan kemudian tiba-tiba PHK datang, kurang lebih seperti itu. Itu kan di luar kendali kita ya. Aku udah melakukan pekerjaanku sebaik-baiknya, tapi kenapa PHK datang? Ya itu kerjaan yang di atas, karena dia tahu yang lebih baik untuk kita, kayak gitu. Sama seperti yang terjadi padamu saat ini. Ini yang terbaik untukmu ya. Karena kamu tidak membuat keputusan, kemudian pihak lain memutuskan untukmu, kayak begitu. Oke. Sulit mungkin untuk menerima di awal karena The Ten of Wands muncul di sini. Ini akan membuat kamu suntuk guys, banyak pikiran ya, terutama untuk Februari pertengahan. Aku rasa kok jadi gini sih, kok jadi begini sih, kok dia tega banget sih gitu ya. Apa dia nggak lihat usaha aku selama ini untuk mempertahankan hubungan ini? Kenapa dia malah dengan seenaknya saja? Oke. Karena memang universe nggak mau kamu terus berusaha sendirian. Six of Pentacles itu giving sampai kamu exhausting, lelah, sampai kamu nggak tahu lagi apa yang harus diberi. Dan kamu tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan ke dia. So stop it. Keluarkan kartu Justice. Decision is made, but not from you. Dari orang yang lagi kamu fokuskan saat ini ya. Kita teruskan dengan kartu ketiga guys, ada The Emperor datang di sini. Ini yang aku bilang tadi, yang berkaitan dengan kekuatan ya. 6 bulan ke depan aku lihat semakin hari kamu akan menyadari kekuatanmu bisa kamu regain guys. Regain itu apa ya? Didapatkan kembali ya. Karena kan selama ini kamu kasih apa-apa kamu kasihin supaya bisa mempertahankan dengan harapan akan ada perubahan begitu. Tapi tidak ada perubahan toh. Dan kemudian kamu kehabisan yang bisa kamu berikan. Nah setelah The Justice ini muncul, kamu tidak perlu memberi apapun lagi. Jadi setiap punya akan untukmu, apapun itu guys, apapun. Bisa jadi uang, bisa jadi energi, bisa jadi waktu. Setiap kali kamu mau beri, nggak ada lagi yang mau dikasihin, masuk untukmu. Tanpa kamu sadari itu menumpuk, dan itulah kelimpahan atau abundance ya dalam tarot. Dan semakin melimpah, power semakin kuat. Itulah simbol Emperor ini. Wow. Aku melihat ke depannya sehingga 6 bulan ya guys, terutama di awal-awal antara bulan 4 atau bulan 5 kemungkinan besar kamu akan larut dalam kesedihan ya. Seolah-olah masih belum bisa menerima kenyataan, kayak masih belum bisa menerima kenapa ini harus terjadi begitu ya. Aku berusaha berjuang, malah dia seenaknya saja memutuskan sendiri. Betapa tidak adilnya, betapa aku adalah korban di sini bla bla. No, kamu tidak korban. Setelah Major Arcana datang, kamu tidak korban. Korban itu kamu di sini. Kamu mengorbankan dirimu sendiri di Minor Arcana Seven of Pentacles ini. Memberi dengan harapan yang tinggi. Inilah korban ya. Menurutmu ini adalah sacrifice kayak pengorbanan, tapi sebenarnya kamu jadi korban. Oke, kurban yang dibakar itu guys. Oke. Tapi setelah Major Arcana mengambil alih, setelah universe mengambil alih, kamu tidak menjadi korban, tapi kamu tidak akan bisa melihatnya dengan jeli di Maret, April atau Mei nanti. Kamu akan masih tetap merasa dirimu
kayak dikorbankan, tapi kenyataannya sebenarnya kamu sedang diselamatkan. Ya, karena itulah kalian sudah tidak bisa bersatu lagi. Karena memang powermu itu penting, guys. Biasanya ketika Emperor datang, itu akan berhubungan dengan kenaikan status sosial, begitu ya guys. Kemudian kenaikan atau peningkatan dalam keuangan, peningkatan dalam karir, biasanya seperti itu. Kemudian nanti setelah kamu misalnya berpisah gitu, tiba-tiba kamu harus mobile, keliling luar negeri, begitu ya, dalam pekerjaanmu. Dan dulunya mungkin kamu itu benar-benar ditahan, gak bisa kemana-mana gitu, karena ya ada aturan kan dalam misalnya sebuah pernikahan atau pacaran, jangan jauh-jauh begitu. Tapi kayak ada yang dipersiapkan untukmu yang lebih besar dari yang, atau bahkan yang tidak pernah kamu bayangkan selama ini. Itulah yang nanti perlahan-lahan akan kamu ketahui dengan datangnya The Strange. To be honest, pahit-pahitnya aja ini akan menyakitkan sekali ya, terutama untuk 3 bulan pertama aku lihat ya. The Ten of Swords ditambah The Moon, ini orang nangis malam-malam guys. Menurut dia air matanya air mata darah, padahal nggak air mata mah air mata aja. Oke. Dan kemudian The Strength ini adalah kekuatan yang diberikan oleh universe untuk kamu belajar memahami siapa dirimu yang sebenarnya saat ini. Setelah perpisahan terjadi, you are an emperor now ya. Kamu powerful ya. Perlahan-lahan kekuatan yang kamu kumpulkan itu akan semakin kamu rasakan. Kamu akan merasa dirimu ternyata, atau kamu akan menemukan dirimu itu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan yang pasti ini tentang kelimpahan dalam kehidupan ya. Setelah ini, setelah proses perpisahan ini, setelah berakhir, kedepannya kamu tinggal menikmati, memanen saja, but tidak bersama dengan dia. Karena kalau bersama dengan dia tidak ada panen, kamu hanya memberi. Setelah terputus dari dia, tidak ada hubungan lagi dengan dia, baru kamu bisa memanen untuk dirimu sendiri. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di mini video atau mini reading Be Delightful kali ini, yang judulnya atau temanya adalah kenapa tidak bisa bersatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.